Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah ya, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-9 ini mengenai rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE. Sekilas tentang undang-undang ITE di Indonesia. Jadi sebelum ditetapkan menjadi undang-undang, pemerintah telah membuat payung hukum ruang cyber melalui usulan rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat itu memuat beberapa hal seperti masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara e-commerce, asas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan terhadap konsumen, asas hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta dan hukum internasional serta asas cybercrime. Nah, rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah disusun sejak 2001. Jadi disahkannya itu tahun 2008, walaupun mulainya itu 2001. Jadi dengan perkembangan teknologi informasi itu, jadi 2008 disahkan oleh di Kominfo, ya, yang tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Cyber Law Indonesia ya. Nah, untuk lebih detailnya itu bisa kalian lihat di kominfo.co.id. Secara garis besarnya, Undang-Undang ITE ini mengatur hal sebagai berikut ya. Yang pertama itu mengenai tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama ya dengan tanda tangan konvensional. Terus alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur nama domain yang berhubungan dengan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Perbuatan yang dilarang jadi cybercrime itu dijelaskannya itu dalam pada materi kita sebelumnya itu bab 7 ya, itu mengenai pasal-pasalnya yang teranyakan mengenai penghinaan, pemerasan, misalnya penghinaan di media sosial ya. Jadi kalian itu harus berhati-hati dalam penggunaan media sosial ya. Kontrol. Jadi hukum-hukum ini bisa menjadikan kita sebagai alat kontrol. Nah, jadi ingat kalau misalnya lagi kesel atau apa ya, jangan sampai ke media sosial. Nah, selanjutnya itu tentang berita bohong dan menyesatkan. Jadi ini diatur oleh pasal 28 ya. Jadi berita kebencian. Jadi setiap misalnya ada berita-berita di grup ya, broadcast atau yang lainnya itu bisa kalian cross check dulu ya, itu benar atau tidak ya. Jadi jangan asal sebar, karena jika itu tidak benar dan ada yang merasa dirugikan dan itu dibawa ke ranah hukum, nanti itu ada pasalnya ya. Misalnya itu mengenai ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Nah, ini juga sering terjadi ya. Jadi kalau misalnya ada ancaman ya, misalnya di ancaman itu juga jadi itu termasuk dalam pelanggaran ITE ya. Jadi misalnya ancaman lewat Facebook atau apa-apa ya. Terus yang sifatnya menakut-nakuti, ini sering sekali terjadi di area COVID seperti ini ya. Banyak sekali berita-berita yang kesannya itu seperti menakut-nakuti ya. Terus ini akses komputer
pihak lain tanpa izin ya. Jadi misalnya teman kita punya laptop, kita pinjam tidak izin punya laptop ya, nanti kita itu tidak izin, namun laptopnya itu punya passwordnya atau apanya, jadi nanti kita itu bobol atau apa itu tidak boleh ya. Jadi itu ada juga pasalnya. Terus ini juga penyadapan ini kalau untuk yang tidak berkepentingan ya. Jadi misalnya HP-nya disadap itu juga kalau dilaporkan juga ada pasalnya. Terus membuka informasi rahasia ya. Terus ini membuat virus ya, bagi yang ahli itu jangan itu ya, jangan suka iseng ya bikin virus. Mohonlah ilmunya itu digunakan pada tempatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini perbandingan undang-undang ITE di lingkup negara ASEAN ya. Jadi kalau untuk undang-undang mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen itu negara-negara ASEAN itu yang sudah mengatur itu diantaranya itu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, terus kalau yang perlindungan terhadap data pribadi serta privasi itu negara-negara yang sudah itu Singapura ya, Indonesia, terus Malaysia dan Thailand itu waktu itu masih rancangan. Terus mengenai cybercrime itu rata-rata negara di ASEAN itu sudah mengesahkannya tahun 2008 ya. Mengenai spam ini untuk di Indonesia sendiri itu belum menyinggung ya masalah spam ya. Yang sudah itu Singapura ya. Terus untuk peraturan materi online ya, itu kalau di Indonesia juga sudah diatur ya, jadi untuk mengontrol publikasi online ya. Terus ini mengenai copyright atau pelanggaran hak cipta ya, musik plagiat itu sudah diatur juga ya. Ini rata-rata sudah untuk negara ASEAN. Ini penggunaan domain juga sudah di 5 negara ya, termasuk Indonesia. Ini juga untuk elektronik dan tanda tangan elektronik ini ya, Indonesia juga sudah mengatur ini. Untuk ini perselisihan di internet, Filipina sudah ya, Indonesia belum. Jadi belum secara spesifik ya. Nah, ini ringkasannya. Di Indonesia itu rata-rata udah lumayan banyak ya yang diatur. Yang belum itu hanya berkaitan dengan spam sama perselisihan di internet. Ini nanti kalian bisa baca juga lagi ya materinya. Jika ada yang tanyakan bisa ditanyakan di grup WA kita. Ya. Untuk pekan depan kita melanjutkan materi tentang aspek bisnis di bidang IT. Kalian juga bisa baca terlebih dahulu materinya ya. Jadi Ibu rasa untuk pertemuan ini kita sampai di sini. Jika ada yang salah mohon maaf, atas kekurangannya juga mohon maaf. Ibu akhiri ya, kalian tetap semangat ya, walaupun kita secara online kuliahnya, kalian tetap harus semangat. Semoga apa yang disampaikan berkah ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.